Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Salam kenal untuk semuanya. Di video kali ini aku akan membahas tentang alasan kenapa aku memutuskan untuk menjadi salah satu konten kreator ataupun yang biasa disebut YouTuber. Nah, alhamdulillah hari ini aku bisa membuat video pertama kalinya. Ya cukup grogi ya, dan harap aku buat teman-teman kalau nantinya begitu banyak kekurangan dan kesalahan di sana sini, mohon maaf dulu ya. Nah, sebelum aku ngebahas tentang alasan kenapa aku ingin menjadi salah satu YouTuber, kali ini aku akan cerita dulu sedikit bahwa aku itu sering banget nonton YouTube, nonton drakor, aku suka banget. Nah, jadi dari sana aku berpikir bahwa kenapa ya aku nggak menjadi salah satu orang yang bisa menginspirasi orang juga gitu. Jadi gak cuman handphonenya juga cuman untuk buat nonton aja ngabisin kuota, tapi juga bisa memberikan inspirasi buat orang-orang banyak gitu. Jadi aku berpikir lagi apa ya kira-kira yang bisa aku lakukan supaya aku bisa menjadi orang yang bermanfaat buat orang banyak. Nah, kali ini aku akan memberikan alasan-alasannya kenapa aku mau dan ingin menjadi YouTuber. Saksikan ya. Yang pertama, aku ingin menyalurkan passion aku dalam hal ngomong di depan orang banyak. Jadi ceritanya, aku dari kecil itu memang suka ikut organisasi, apakah itu OSIS, kemudian juga sampai di bangku kuliah pun juga aku juga suka organisasi, baik itu organisasi internal sekolah, internal kampus ataupun eksternal. Nah, kenapa aku suka berorganisasi? Karena aku suka banget yang namanya bersosialisasi sama orang-orang. Jadi kita itu adalah manusia yang nggak bisa hidup dengan sendirian gitu. Jadi kita harus punya sosialisasi, harus bisa bersosialisasi sama orang-orang. Nah, kita juga harus bisa bermanfaat. Nah, kenapa aku suka berorganisasi dulunya? Karena aku ngerasa kalau aku sekolah ataupun aku kuliah itu hanya dipakai untuk belajar aja, kok kayaknya bosan ya gitu. Hanya seputar buku, seputar les, seputar ngerjain PR, seputar ngerjain tugas, hanya seputar itu. Jadi aku waktu itu pernah ditawarkan untuk masuk join ke dalam satu organisasi yang waktu kalau sekolah itu namanya OSIS. Terus dari sana aku mulai OSISnya itu dari SMP ataupun SLTP ya. Nah, jadi dari sana aku mulai banyak deh ngadain acara, kemudian kita ngadakan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, dari situ aku berpikir bahwa ternyata banyak ya keuntungannya yang kita dapat, gak hanya sekedar nongkrong-nongkrong ataupun kumpul-kumpul cekakak-cekikik gitu, tapi bisa lebih memberikan manfaat buat orang lain, dan kita bisa juga bikin kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Nah, dari situ aku menjadi senang banget gitu kalau misalnya ada organisasi-organisasi yang aku rasa itu organisasi yang memang baik, prospeknya bagus. Nah, jadi makin kesininya aku mulai lanjut lagi sekolah, terus aku ikut lagi organisasi. Wah, ternyata semakin bagus, dan
aku waktu itu ada tantangannya sih dari orang tua aku, dari mama dan papa, bahwa aku harus tetap fokus sekolah, aku harus bisa menjadi juara kelas kalau memang aku mau tetap berorganisasi. Mungkin mereka takut kali ya, dan mereka khawatir aku akan menjadi gak fokus gitu dalam pendidikan aku. Tapi alhamdulillahnya aku tetap bisa jadi juara kelas dan tetap juga bisa berorganisasi, karena memang waktu itu dibilang sama orang tua aku bahwa kalau misalnya nilainya turun atau gak jadi juara kelas gak boleh organisasi lagi. Nah itu membuat aku ngerasa kayak aku anak kecil yang lagi senang-senangnya sama satu mainan, dan mainannya mau diambil gitu. Jadi aku ngerasa gak bisa gini nih gitu. Jadi bagaimana caranya? Dan memang waktu itu aku menguras tenaga, menguras otak yang cukup keras ya, untuk tetap bertahan dengan keinginan orang tua aku supaya aku tetap berprestasi dan aku juga tetap bisa jalan di organisasi. Nah dari situ alhamdulillah hasilnya bagus. Terus juga ya udah makin kesini terus aku juga lanjut kuliah, terus aku juga mau masuk ke organisasi juga, dan kebetulan waktu kuliah juga organisasinya semakin banyak. Nah dari sana aku semakin ngerasa bahwa ketika aku berkecimpung di suatu wadah yang memberikan manfaat buat orang banyak, memberikan motivasi buat orang-orang, aku ngerasa aku senang gitu. Aku ngerasa ternyata aku ada gunanya juga ya gitu. Jadi ya udah. Tapi sekarang ini setelah aku lulus, kemudian aku bekerja ya di berbagai perusahaan karena memang pindah-pindah juga. Terus juga aku menikah, dan makin kesini aku ngerasa bahwa kayaknya untuk masuk ke suatu organisasi kayaknya cukup menyita waktu, karena banyak hal yang harus aku kerjakan, banyak hal yang harus aku selesaikan itu. Jadi aku berpikir lagi bahwa alangkah baiknya aku mencari sesuatu yang tidak begitu banyak menyita waktu tapi tetap bisa menginspirasi banyak orang. Nah aku pengen juga passion aku bisa tersalurkan. Nah salah satunya dengan membuat channel YouTube ini. Oke. Nah terus yang kedua itu aku ingin memberikan inspirasi ke banyak orang. Jadi aku nggak tahu kenapa ya, cuman aku suka ketika misalnya aku ngelakuin sesuatu, terus suatu hal yang baik, terus nanti orang jadi ikutan gitu, atau aku jadi terinspirasi nih. Aku seneng gitu karena ketika sama halnya ketika seseorang melakukan hal yang baik, hal yang bermanfaat, terus kita lihat kayaknya bagus ya kalau kita ngelakuin itu gitu. Kayaknya kenapa ya kita nggak memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin kayak orang itu gitu. Nah jadi di sini aku ingin menginspirasi banyak orang supaya orang-orang gak cepat putus asa ketika mungkin mereka melakukan hal-hal atau melakukan pekerjaan kemudian mereka putus asa. Nah aku pengen di sini memberikan inspirasi bahwa setiap hal yang kita kerjakan selama itu baik, insya Allah bermanfaat dan insya Allah berkah gitu. Nah terus
alasan yang ketiga adalah ingin memanfaatkan waktu dengan mengerjakan hal-hal yang positif. Aku itu lumayan anak online ya, jadi kayaknya aku tuh ketergantungan banget sama yang namanya gadget. Jadi apapun, apa itu medsos, atau mungkin aku buka YouTube, atau mungkin aku bisa nonton drakor, nah itu cukup menyita waktu banget di luar kerjaan aku. Jadi aku berpikir kenapa ya, kayaknya aku terlalu konsumtif gitu. Kenapa ya aku tidak melakukan hal-hal yang positif yang bisa memberikan manfaat buat orang. Gak hanya sekedar aku meluangkan waktu. Boleh sih ya, boleh kita mau nonton drakor atau melakukan hal-hal yang kita suka, tapi selama itu tidak terlalu membuang waktu gitu. Nah, jadi aku ingin mengisi waktu luang aku dengan hal-hal yang positif daripada aku nongkrong kesana kesini, apalagi sekarang lagi pandemi gini ya. Jadi alangkah baiknya kita tuh di rumah aja ya guys, terus tetap jaga kesehatan gitu. Nah dari sini, tetap bisa kita gimana sih caranya kita tuh bisa bermanfaat tapi kita tetap di rumah. Nah salah satunya dengan cara yang aku lakukan ini gitu. Nah terus yang keempat itu untuk menjalin silaturahmi. Jadi kita bisa tahu bahwa setiap orang ataupun channel YouTube yang mungkin kita tonton pasti dong banyak yang memberikan feedback, memberikan komentar ataupun nilai-nilai positif ya, kadang memberikan saran, bagusnya kamu gini deh, bagusnya kamu gini. Dan tanpa kita sadari kita bisa menambah teman, bisa menambah relasi, terus kita juga bisa saling menjalin silaturahmi walaupun mungkin gak pernah ketemu gitu. Nah aku ingin bahwa aku punya banyak teman dimanapun berada. Jadi aku punya teman gak cuma itu aja, aku ingin menambah teman, menambah saudara, karena akan lebih indah rasanya kalau kita tuh misalnya kita kemana nih, wah teman kita ada di sini, kita kemana lagi teman kita ada di sana gitu. Nah jadi itu alasan kenapa aku ingin menjadi YouTuber. Boleh nggak ada alasan lain? Boleh aja sih. Mungkin ada orang yang punya alasan bahwa ingin menambah sumber pendapatan gitu, itu nggak masalah. Cuman buat aku sekarang yang penting adalah aku bisa memberikan manfaat dan inspirasi buat orang dan bisa menyalurkan passion aku dan tetap menjalin silaturahmi. Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga memberikan manfaat buat kalian semua. Bagi yang suka sama video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya aku makin semangat untuk bikin video lagi. Oke, aku doain semoga yang nonton channel aku tetap sehat, tetap diberikan kemudahan, dilapangkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.